Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga selalu bersemangat ya dalam menyambut pagi hari dan semangat belajarnya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Baik, dipersilakan kepada Irma. Oke, teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa sama-sama. Terima kasih Irma yang sudah memimpin doa. Anak-anak, pada setiap kegiatan pembelajaran, Ibu selalu mengutamakan berdoa terlebih dahulu. Itu dikarenakan apapun kegiatan kita harus diawali dengan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Oke, langsung saja pada pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Langsung dibuat kelompok saja, yaitu ada 3 anggota. Dipersilahkan. Baik, langsung dibuka pada lembar pertama. Di situ ada kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai. Nah, di sini pada pembelajaran hari ini anak-anak akan menguraikan siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Kemudian anak-anak akan Ibu suruh mendesain skema siklus air, yaitu mulai dari evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati, anak-anak mampu memahami fungsi air bagi segala aktivitas di bumi. Yang kedua, melalui LKPD ini peserta didik mampu menelaah siklus air. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu membandingkan perbedaan siklus air. Dan yang terakhir yaitu melalui kegiatan ayo mencoba, peserta didik mampu lebih memahami bagaimana itu siklus air. Nah, di sini ada kegiatan ayo mengamati. Anak-anak perhatikan terlebih dahulu ketiga gambar di bawah ini. Ada yang bisa menjelaskan ketiga persamaan dari ketiga gambar itu? Sama-sama menggunakan air, Bu. Iya, benar sekali. Ibu mencuci menggunakan Air. Tanaman juga membutuhkan air untuk fotosintesis. Kemudian hewan juga membutuhkan air untuk minum. Iya, betul ya. Jadi air itu sangat berfungsi dan bermanfaat bagi keberlangsungan hidup kita di sehari-hari. Baik, langsung selanjutnya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan bahwa lingkungan ini adalah yang selalu berada di sekitar kita. Air juga tidak kalah pentingnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Tanpa air tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Air di bumi tersebar dalam berbagai wujud, yaitu di lautan, daratan, sungai, udara, salju, dan lainnya. Nah, mengapa sih air ini selalu tersedia di bumi? Ada yang tahu nggak? Padahal kita sering loh menggunakan air untuk mencuci, makan, minum, atau mandi, dan lain sebagainya. Ada yang tahu nggak mengapa air ini tidak pernah habis? Ya, mungkin nggak ada yang tahu ya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan kenapa air di bumi ini nggak pernah habis. Ya. Oke, nah di sini ada kegiatan 2, baik dibuka LKPD-nya. Nah, di sini ada mengamati dan menulis. Akan Ibu tayangkan video terlebih dahulu yang untuk memahami bagaimana sih siklus air itu. Oh ya, jadi sebelumnya kenapa air di muka bumi itu tidak pernah habis, yaitu dengan adanya siklus air. Nah, untuk lebih memahami bagaimana siklus air, akan Ibu perlihatkan video berikut ini. Anak-anak mohon diperhatikan ya. Iya, Bu. Sekitar 71% permukaan tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut.
sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan, meskipun digunakan tidak akan habis. Nah, setelah mengamati video yang telah Ibu berikan tadi, anak-anak bisa dong menjawab dua pertanyaan yang sudah Ibu sediakan itu. Yang pertama, manfaat dari siklus air bagi kehidupan. Ada yang tahu nggak? Ada Bu. Ya, bagaimana Irma? Jadi siklus air itu bisa berguna untuk keberlangsungan hidup kita, seperti melakukan kegiatan mencuci, baik mencuci baju, mencuci piring, mandi, dan masak hingga menyiram tanaman. Good job, benar banget ya yang dibilang Irma tadi bahwa siklus air ini sangat bermanfaat. Nah, benar banget ya yang dikatain Irma tadi bahwa siklus air ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kalau misalkan siklus air ini nggak ada, maka air itu akan mudah habis ketika kita menggunakannya. Karena seringkali air ini sering boros ya teman-teman menggunakannya, apalagi mandi 3 kali sehari. Iya Bu. Baik, yang kedua itu apa saja sih tahap-tahap dari siklus air? Ayo, ada yang bisa menjawab? Izin Bu jawab. Silahkan Emma. Untuk tahap-tahapnya itu ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, sama infiltrasi. Iya, benar banget ya. Itu adalah tahap-tahap dari siklus air. Yaitu yang pertama evaporasi. Evaporasi itu penguapan air laut, sungai, atau kali yang menguap karena paparan dari sinar matahari. Itu disebut evaporasi. Kemudian ada lagi penguapan dari tumbuhan. Itu yang disebut transpirasi. Jadi tumbuhan itu juga menguap ketika terkena paparan sinar matahari. Kemudian penguapan yang dari tumbuhan itu kita sebut transpirasi. Setelah itu penguapan, kemudian terjadilah kondensasi di awan. Setelah kondensasi di awan, angin bertiup menuju dataran tinggi dan turunlah air dari awan tersebut yang disebut presipitasi. Presipitasi. Nah, tahap yang terakhir, ketika hujan turun kemudian akan diserap oleh bumi atau lain sebagainya, itu disebut infiltrasi. Iya betul, infiltrasi adalah penyerapan terakhir dari siklus air. Baik, yang selanjutnya untuk teman-teman lagi memahami bagaimana siklus air itu, di sini kita akan melakukan percobaan, yaitu alat dan bahannya. Siapa yang mau menyebutkan? Saya Bu. Silakan Mary. Yang pertama, alat dan bahan yang pertama yaitu gelas bening. ya. Yang kedua ada mangkuk. Yang ketiga ada es batu. Yang keempat ada air panas dan yang terakhir ada tisu, Bu. Ya. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan alat dan bahannya, yaitu ada mangkuk. Kemudian di sini gelasnya sudah Ibu kasih air panas dan juga di sini ada es batu. Nah, pertama-tama Irma boleh minta tolong mangkuknya kita taruh di atas ini gelasnya. Boleh, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian Emma taruh satu persatu es batunya ke dalam mangkuk. Satu emang. Ya, boleh. Mungkin cukup ya Emma. Nah, setelah kita taruh seperti ini, amati yang terjadi di dinding mangkuk ini. Apakah terjadi pengembunan di menit ke berapa? Dinding mangkok. Ya. Irma. Di ini nih, di bawahnya sini. Ini. Iya. Bukan di samping. Sembari teman. Ini gelas. Ini sayang di bawahnya, pantatnya ini loh. Oh, di Ya. Nggak kelihatan dulu ini dulu. Dasar mangkuk yang di bawah. Nah, sembari teman-teman mengamati, di sini saya akan menjelaskan air panas ini kita ibaratkan air laut, air sungai, atau air kali yang menguap akibat paparan dari sinar matahari.
Kemudian terjadilah penguapan yang naik ke atas di atas permukaan mangkuk ini. Nah, es batu ini kita ibaratkan dengan suhu di atas langit sana yang sangat dingin. Kemudian, karena terjadi perbedaan suhu antara dingin dan panas, terjadilah nanti akan terjadi penguapan dan terjadi tetesan air yang kita sebut itu sebagai hujan atau presipitasi. Oke, baik, dibuka LKPD yang lembar selanjutnya. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, di sini ada hasil percobaan dari kita praktikum tadi. Ayo menulis. Nah, setelah melakukan percobaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, alasan menggunakan media air panas. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Karena air panas itu kita ibaratkan sebagai panas bumi. Iya, betul banget. Air panas itu kita ibaratkan dengan air laut, air sungai, atau air kali yang menguap akibat paparan sinar matahari. Yang kedua, alasan menggunakan media es batu. Saya, Bu. Ya, Andriani, Menjawab silakan. karena es batu diibaratkan dengan suhu di atas langit yang sangat dingin. Iya, benar. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, apa yang terjadi pada permukaan mangkuk? Apakah terjadi tetesan air? Pada menit keberapa air itu menetes? Iya, Bu, terjadi tetesan air. Iya, betul ya, terjadi tetesan air. Nah, pertanyaan yang ketiga itu sangat sinkron pada pertanyaan yang keempat ya. Nah, disebut apakah tetesan air tersebut? Hujan. Iya, benar. Tetesan air tersebut disebut hujan atau presipitasi. Soal yang kelima, proses evaporasi terjadi pada air laut dan air sungai yang menguap akibat apa? Panas. Iya, akibat panas matahari. Kemudian yang keenam, nah proses kondensasi terjadi pada saat air laut atau air sungai tadi yang menguap, terus tumbuhan yang menguap tadi naik ke awan. Atas awan, Bu. Iya benar. Awan di atas ya, benar sekali. Iya. Yang terakhir, proses infiltrasi terjadi pada saat. Nah, ini prosesnya yang terakhir, proses terakhir dari siklus air. Siklus air yang terakhir, menyerap ke bumi. Gimana? Ada yang bisa? Belum bisa, Bu. Iya, baik, akan saya jelaskan Iya. ya. Nah, proses infiltrasi ini terjadi pada saat kan air hujan itu kan turun ke bumi. Nah, proses penyerapan air hujan turun ke bumi itu disebut infiltrasi. Baik kita saat menyiram tanaman, itu kan airnya menyerap ke bumi tuh. Nah, itu disebut juga infiltrasi. Baik, selanjutnya LKPD selanjutnya dibuka. Nah, ini kegiatan yang ketiga. Dibaca dulu, Emma, di atasnya tuh yang di awan-awannya. Oke, setelah mempelajari siklus air dan manfaatnya, dalam kegiatan ini kita akan memahami dampak siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Nah, di sini akan saya bacakan ya kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih kalau penebangan hutan secara berlebihan itu mengakibatkan hutan menjadi gundul? Sudah tahu, Bu. Iya, pintar. Nah, air hujan itu kan diserap ke dalam tanah. Selain dapat menyuburkan tanah, juga disimpan sebagai sumber air yang muncul ke permukaan menjadi air yang jernih dan kaya mineral. Air yang muncul di permukaan itu kemudian mengalir ke sungai atau danau. Hutan yang gundul karena penerbangan secara liar tadi menyebabkan air hujan itu tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah, sehingga air hujan itu langsung turun ke permukaan gitu, mengakibatkan Banjir. Kemudian hutan yang gundul juga mengakibatkan selain banjir longsor. Nah, kegiatan manusia lainnya juga dapat mengakibatkan terganggunya daur air, yaitu diantaranya yang pertama, membiarkan lahan kosong, tidak ditanami dengan tumbuhan.
Kemudian yang kedua, menggunakan air secara berlebihan. Yang ketiga, mengubah hutan menjadi Bangunan. ya. Nah, di kegiatan selanjutnya itu Ibu meminta kalian untuk menyebutkan kegiatan manusia serta jelaskan kerusakan lingkungan akibat sirkulasi air. Nah, pada kegiatan ayo menulis ini, Ibu meminta kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Siapa yang menjawab nomor 1? Ayo Bu, Silakan Irma. saya bacakan dulu ya Bu soalnya. Baik. Yaitu yang pertama, sebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Kegiatan manusia yaitu seperti halnya menebang hutan sehingga hutan itu gundul, habis itu membangun hutan yang banyak tumbuhannya menjadi sebuah bangunan-bangunan, habis itu boros terhadap air dan lain-lain. Iya, benar banget. Kalau misalkan kita membiarkan lahan itu menjadi kosong seperti yang dijelaskan tadi, hutan kita menjadi gundul dan akan terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir. Yang kedua, siapa yang mau jawab? Iya, dipersilakan. Cara untuk mengatasi kerusakan lingkungan agar siklus air tetap terjaga dengan baik itu seperti menanam pepohonan, jangan sampai itu biarkan kosong. Setelah itu selalu berhemat air meskipun banyak air. Iya, benar banget ya. Nah, mulai dari sekarang tujuan pembelajaran ini adalah teman-teman bisa menjaga lingkungan kita dengan baik, yaitu dengan cara tidak berlebihan menggunakan air, kemudian menjaga hutan kita tetap tidak gundul. Nah, ini kegiatan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah menuliskan menjawab beberapa pertanyaan di atas dan melakukan percobaan siklus air, tuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. 1, 2, 3. Nah, siapa nih yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Dipersilahkan Irma. Oke, jadi yang pertama itu pengertian siklus air. Jadi siklus air itu proses daur air ya Bu ya. Iya, bener Nah, banget. habis itu dalam siklus air itu ada tahapannya. Yang pertama ada evaporasi, habis itu yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat presipitasi, dan yang terakhir infiltrasi. Setelah itu tadi Ibu juga menjelaskan tentang upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan agar sirkulasi airnya baik, itu kita dengan menanam tanaman, menghemat air, habis itu memanfaatkan lahan kosong dengan baik. Cukup Bu. Iya, bener banget. Terima kasih ya Irma yang sudah menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi itu tadi anak-anak, pembelajaran kita mengenai siklus air. Harapannya anak-anak bisa lebih menghemat air dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kemudian jangan lupa untuk menjaga lingkungan kita agar tetap asri supaya siklus air tetap berjalan dengan baik. Baik, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini Ibu meminta Andriani Mercury untuk memimpin doa. Kita akan pulang. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya pada hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Bu.